Nah, PDP satu berubah, kalau PDP lebih dari satu ya. Lebih pusing. Tapi diharapkan dengan adanya Pak Miswanto, kepusingan itu akan menjadi menurun atau bahkan menjadi hilang, Mbak, terminimalisir. Materi ajarnya sementara 1 sampai 8 ini ada konsep dasar PDP, membangun PDP dengan eliminasi sampai dengan aplikasi. Tetapi ada kemungkinan nanti ada perubahan-perubahan sedikit ya. Banyak juga nggak pasti. Silakan request ya. Kemudian penilaiannya yang kita buat sementara ini untuk 100%-nya terdiri dari ada tugas. Nah, tugas ini nanti akan kita dengar juga dari Pak Miswanto, masukan beliau. Ada proyek, yang jelas ini proyek. Proyeknya tidak harus LKM, nanti kita bicarakan. Di sini persentasenya luar biasa besar, 30%. Ya, sedangkan mengerjakan tugas itu 15%, dan ditambah kalau ada presentasi, keaktifan di dalam kelas itu 15%, UTS 20%. Untuk UAS nanti kita lihat perkembangannya, apakah dalam bentuk tes tulis atau tes lisan seperti kemarin. Semester lalu tes lisan, Mbak. Tes lisan atau mungkin bentuk lain. Nah, nanti kita bicarakan bentuk lainnya itu mau seperti apa. Mungkin nanti Pak Wismanto bisa membantu. Nah, itu 20% ya. Ini sementara dulu, ini di awal, nanti kita di sini justru dengan adanya Pak Miswanto akan membantu memperbaiki agar kompetensi Anda menjadi lebih oke lagi deh. Ini pustaka utama, silahkan dicari bukunya. Buku utama yang kita pakai banyak ya, banyak ya, luar biasa banyak ini. Tapi insya Allah ada semua di perpustakaannya UNED. Saya sudah request, di sana ada, bisa kalian ambil atau bisa kalian baca. Kalau nggak ketemu di bagian pendidikan matematik, pergi ke teknik. Buku ini diletakkan di teknik atau di MIPA. Jadi self-nya itu apa namanya, rak-nya itu karena nggak di pendidikan matematik, nggak ada. Ini banyak di teknik ya, ya bukunya. Nah, terus kalau pustaka pendukung, kita punya banyak jurnal-jurnal, media pembelajaran, kita salah satunya gunakan e-learning. Untuk tim teachingnya ada 4, Pak, sebenarnya, Pak. Jadi ada saya, Pak Arif, kemudian ada Bu Inga dan Bu Ratiantika. Bu Inga juga hadir secara online, karena kebetulan ini Pak ada kegiatan di luar, sehingga tidak bisa hadir secara offline. Minggu pertama sampai dengan minggu ke-16 ini kita rancang seperti ini, tetapi nanti akan ada perubahan-perubahan untuk schedule atau jadwal perkuliahan. Saya belum lihat jadwal kita juga karena sangat bergerak ya. Jadi sampai kemarin kebetulan terakhir KRS-an. Nah, itu luar biasa pergerakan dari mata kuliah, jadinya saya belum lihat lagi yang terakhir itu seperti apa. Nah, kalau saya boleh tahu, kelas A siapa? Ada perwakilan kelas A di sini? Belum ada? Siapa yang kelas A, jadwal kalian hari apa? Hari Selasa, pukul 8.50. Hari? Hari Selasa, Ibu. Selasa. Oke, Selasa 8.50, kelas B? Jam 14.20, kelas C? Ya. Dari Kamis jam 6 sampai jam 8 pagi. 6 pagi? Iya, jam 6 pagi. Bagus. Oke. Kelas D? Hari Rabu jam 7 sampai 9 pagi. Oke, untuk jadwal nanti kita akan tanyakan ke Pak Miswanto berkenan yang mana, atau mungkin bisa jadi tidak satu pun dari jadwal yang 1 sampai 4 ini, karena kita menyesuaikan dengan jadwal Pak Miswanto.
Bisa jadi beliaunya mungkin berkenannya malam, nggak apa-apa. Nanti kita full daring kalau malam. BE kalian mau kemari, tapi saya enggak. Baik, eh, itu tadi rancangan ya, rancangan perkuliahan dalam satu semester. Nanti kita bersama tim dosen dan Pak Miswanto akan membantu Anda untuk mencapai apa yang direncanakan pada CPMK-nya. Jadi CPMK kita itu ada 3, ya. Panjang-panjang nggak saya bacakan, baca sendiri ya. Yang jelas kompetensi di bidang PDP. Untuk selanjutnya, monggo Pak Miswanto barangkali memperkenalkan diri dulu. Kebetulan saya belum tahu kurikulum vitae-nya, Pak. Oh, saya lupa. Recording in progress. Saya lupa juga. Oke. Eh, Nama saya Pak Miswanto. Saya S1-nya dulu dari UNAIR, S2 saya dari UGM, dan S3 saya dari ITB. Ya. Selama studi S1, S2, S3 itu saya banyak bicara soal sistem persamaan diferensial biasa. Gitu ya. Bahkan sampai S3 itu pun juga masih membahas tentang sistem PD biasa. Tetapi kita ketahui bahwa di alam itu kita banyak bicara tentang bentuk nonlinier, gitu ya. Sehingga eh, saya banyak bicara tentang sistem PD biasa yang nonlinier. Sebagai manusia atau sebagai mahasiswa itu kan kita nggak boleh acuh ya dengan lingkungan. Mahasiswa sekarang kalau saya lihat, tidak hanya mahasiswa saya, kebetulan saya punya 2 anak mahasiswa. Satu di Erlangga, mahasiswa saya sendiri, tapi dia jurusan statistik. Yang satunya di UNESA. Saya lihat memang fenomena mahasiswa sekarang itu acuh, nggak ngereken, gitu ya. Lu gue gitu ya. Saya selalu mengatakan sebagai mahasiswa, nggak boleh. Apalagi terhadap teman, terhadap lingkungan aja kita maksudnya nggak boleh. Melihat lingkungan yang kotor, kita harus bicara gitu. Jangan diam saja. Kalau kotor dibiarkan, lama-lama numpuk, kita yang susah. Ya. Dan lingkungan itu membantu wawasan kita. Kalau kita lihat, kebetulan rumah saya dulu kecil itu di dekatnya kebun binatang Surabaya. Jadi di Jalan Bumiarjo. Jadi pagar rumah saya belakang itu kalau loncat sudah kebun binatang. Gitu. Makanya dulu kalau teman-teman SD itu kalau main mesti ke rumah saya, tujuannya masuk ke kebun binatang gratis begitu ya. Tinggal loncat pagar belakang udah kebun binatang begitu. Nah, saya itu dulu waktu SD sering mengamati perilaku binatang di setiap pagi dan setiap sore. Jadi setelah sholat subuh begitu, kalau dahulu itu kalau gak bangun sholat subuh kan dikepui ibu ya, sering dipukul ibu. Kalau sekarang, nah sholat subuh, ya sebentar, ya sebentar, sampai jam 5 lebih, gitu, gitu kan. Kalau dulu coplesi betul sama orang tua gitu ya, gak bangun, kepui betul, gitu. Sehingga bangun pasti gitu ya. Nah itu kalau pagi itu sering kita lihat burung kalau di Surabaya itu namanya burung kuntul ya, kayak bango tapi agak agak besar dikit begitu. Ya. Burung kuntul itu dia terbang dari sekitar kota Surabaya, di Gresik, Lamongan, Mojokerto itu setiap pagi ke kebun binatang cari makan dia. Nah itu kalau sudah terbang itu saya harus berangkat sekolah, berangkat sekolah saya. Ya alarm dulu itu nggak ada alarm pret gitu. Tangi yo, waya nggak ada gitu ya. Itu alarm. Jadi terus pulang sekolah main burung itu
pergi setelah asar menjelang maghrib, pulang ke daerah Mojokerto, Lamongan. Apa itu dulu saya hanya pikiran waktu sebagai pedoman waktu gitu ya. Setelah saya kuliah di S2, saya mengamati kenapa kok burung itu berkelompok. Dia selalu terbang berkelompok. Saya baru sadar kelompoknya itu membentuk huruf V terbalik begitu ya. Kalau membentuk huruf V terbalik, tahu gitu ya. Untuk kelompok untuk terbang ke tempat yang jauh dan membentuk huruf V. Huruf V. Kalau kita hubungkan dengan pesawat, pesawat itu kan huruf V. Huruf V itu belah gelombang udara. Tingkatnya pesawat itu bisa terbang lebih ringan. Begitu pula gunung turun kelompok yang paling depan itu yang membelah gelombang udara itu sangat drastis. Nah, sehingga dia meringankan gelombang itu yang di belakang. Begitu. Dengan berkelompok itu dia bisa terbang jauh dan bisa terbang lebih cepat. Itu hebat itu. Dan yang di depan yang membelah gelombang itu, kalau sudah capek dia mundur. Diganti pemimpinan yang sadar, yang ampuh begitu ya, untuk membelah gelombang. Sikil, saya turun kayak waktunya. Diganti, begitu ya. Itu ya kan. Itu ya. Nah, sehingga saya ada, ya kan, jadi begitu. Nah, saya berdiskusi dengan dokter itu kan, ya orang ini membahas itu dari Ohio, namanya si Gazi Faisal. Dia hanya orang pecahan dari negara yang Serbia. Kemudian ketika saya bekerja, dia langsung ke Turki dan jadi dosen di Toh University, bukan Toklat Toh loh ya, TOBB di Ankara. Kemudian dia sekolah di Ohio, dibimbing dengan orang yang memang terbukti ya. Kalau kita mendapatkan pembimbing hebat, itu mahasiswanya baik. Contoh kita dengan Einstein. Einstein itu orang yang hebat gitu. SD, SMP, SMA itu nggak narik dia. Ngobrol sangat ini memang. Tapi itu pun ya ketemu orang hebat, jadi hebat gitu ya. Bukan, banyak orang-orang yang jadi hebat itu menghasilkan orang. Tapi bukan berarti nggak hebat juga tidak menghasilkan orang hebat. Tentunya di Judi juga sudah menghasilkan lulusan mahasiswa yang banyak bekerja dimanapun. Ya, jadi orang hebat, Judi pun hebat. Nggak mengingat dia mau jadi apa, dia mau jadi jenderal, presiden, kalau nggak jadi dosen. Mahasiswa saya, kalau saya keluar kota, begitu saya sering ditanya, Pak Mes, saya mahasiswanya Pak, saya kerja di dinas ini Pak. Ini suatu yang saya nggak usah, enak nanti kan, begitu. Nah itu salah satu makanya yang saya katakan sebagai mahasiswa, kan nggak boleh bisa menambah wawasan kita, ya. Apalagi dengan tomat, semuanya sesuatu bisa kalau pun pakarmu itu dan so, tidak boleh jangan gitu, ya. Kita harus tetap perhatikan. Kalau dia memang ada yang masuk, kenapa nggak masuk? Orang gitu, jangan dibiarkan tiba-tiba benci. Kita menyesal. Itu. Nah, saya mungkin sedikit dulu bicara tentang aplikasi PD biasa dulu. Seperti yang kita sudah ketahui ya, PD itu kan suatu persamaan yang membuat turunan dan yang membuat turunan terhadap satu atau lebih variabel. Tentunya kan itu persamaan yang membuat turunan terhadap
satu atau lebih variabel bebas. Intinya apa sih itu? Bebas. Hanya satu atau lebih. Kalau dia hanya satu, maka dia dinamakan rekaman diferensial biasa. Kalau lebih, maka dia dinamakan rekaman diferensial parsial. Gitu kan? Sehingga kalau biasa, sebetulnya Anda sudah mengenal di sini. Tidak kenal ada itu dengan PD. Pada saat kita membahas turunan dan gerak, ya kan? Itu kalau itu sebetulnya kita kan mengetahui kalau fungsi turunan gerak J sama dengan X, ya kan? Maka turunan terhadap X-nya itu adalah DJ per DJ sama dengan X dan X, ya kan? Nah itu kalau kita ubah DJ sama dengan X dan X, itu tidak lain adalah sebuah persamaan. Ya, itu kan? Biasa cuma satu. Ada kalau variabel gitu kan? Nah, fungsinya Z sama dengan X Y. Berarti variabel bebasnya lebih dari satu, X dan Y. Kalau diturunkan berarti kejo. Ini reality gitu kan? Nah, ini velocity begitu kan? Do katanya do Z, do X dan do Z, do Y. Dan jadi BDAS. Jangan kita sebetulnya. Jangan kadang-kadang kita itu kalau sudah kuliah ya sudah. Sehingga gue gak usah pikir. Kalau di matematika UNER mungkin saya bisa juga. Di matematika UNER itu ada 4 bidang minat: analisis, algebra, pemodelan sistem, dan riset operasi dan komputasi. Nah ini mahasiswa sejak semester 4 sudah diarahkan untuk mengambil salah satu bidang tadi. Ya. Ini nggak wajib, cuma diarahkan. Artinya apa? Kalau mau ngambil TS jawabannya maka kuliah pilihan pemodelan sistem. Ya, kalau mau analisis ya maka kuliah pilihan analisis. Tetapi karena istilahnya nggak wajib, mahasiswa analisis kita panel, bukan PS, pemodelan sistem lebih mudah. Sebetulnya ya tidak juga. Pemodelan sistem itu justru sebetulnya orang yang paling hebat. Kenapa? Karena dia harus tahu aljabar, karena dia harus tahu analisis. Di pemodelan sistem, pada saat kita membahas tentang sistem persamaan diferensial, biasa dulu, ya, nggak boleh kan? Itu kan menentukan nilai eigen, ya, nilai eigen dan eigen vektor, betul? Nah, nilai eigen itu digunakan untuk kestabilan. Makanya kalau di orang-orang sistem dinamik, kalau ke pemodelan sistem, bicara kestabilan. Kestabilan itu sebenarnya pada analisis. Oh, sama-sama menuju ke sebuah titik. Konvergen sama sebetulnya dengan orang analisis. Cuma bahasanya saja yang kita nggak mau sama. Sama bicara konvergen, kita bicara kestabilan. Pak, kok keren lah. Beda, kalau termolang oleh orang analisis kok. Stabil. Kita membagi stabil saja dan stabil asymptotis. Stabil saja bukan titik sekitar titik seimbang. Diajarkan juga titik seimbang. Apa itu titik seimbang? Sudah lupa. Oh betul. Titik seimbang itu adalah sebuah titik yang membuat perubahan populasi menjadi konstan. Mencarinya di Y, A, D, F, di X-nya sama dengan 0. Cari yang membuat dia menjadi 0. Kan di sistem itu kan cara dx per dt sama dengan fx. Kalau x-nya anggota F2 kan berarti dx per dt sama dengan f1 xy, dy per dt sama dengan f2 xy. Nah, cari x dan y yang membuat f1 xy dan f2 xy-nya sama dengan 0. Itu dinamakan titik seimbang. Dari titik seimbang dicari nilai eigen. Ya kan? Nah, nilai eigen itu sebuah solusi dari sistem nanti itu menuju ke titik seimbang tadi atau tidak. Kalau dia menuju ke titik seimbang, maka nilainya negatif. Kalau dia muter-muter di sekitar titik seimbang, maka nilainya bilangan kompleks. Yang bagian realnya adalah negatif.
Kalau tidak negatif, maka dia solusinya itu ini titik simpang, solusinya langsung nyimpang tolak jawab, dia menuju begitu jadi langsung meninggalkan. Nah, setia dia memang makanya nonton kan nggak setia ya. Sesuatu aneh kesal gitu. Begitu ya, oh tapi dia berarti dia mau tidak baik, tidak pakai ya. Itu salah satu aplikasi di dalam sistem persamaan diferensial biasa. Nah, orang yang pertama kali membahas aplikasi tentang sistem persamaan diferensial biasa adalah si Roka dan Volterra, Predator Prey. Di alam itu, ini dua orang yang berbeda. Ya, Roka dan Volterra. Itu Volterra. Yang satunya apa? Roka. Yang satunya itu Volterra. Ini dua orang yang negaranya berbeda. Kebetulan membahas yang sama. Makanya digabungkan dia menjadi model Roka. Menjadi model dalam matematik dikenal dengan Predator Prey. Mangsa dan pemangsa, pemangsanya ini mangsanya. Kita nggak usah terlalu tegang ya. Ya kita tahu kucing dengan itu satu tipe dengan B. Belum tikus lain malah pakai B. Pakai B yang lain. B kan tikus satu. Ini sangat jarang mangsa tikus ya. Kalau kita karena dia itu jarak dan itu penyakit banyak lebih yang penyakit lalu. Nah kalau kita lihat di alam itu kan mungkin singa dengan sa, ular dengan tikus atau dengan kelinci atau dengan apa. Nah itu biologi. Dia sebetulnya bukan lagi matematik, tapi biologi dia. Nah, yang saya cerita model kelompok itu justru orang biologi yang bekerja di perusahaan yang menemukan pertama kali. Saya lupa. Orang biologi yang bekerja di perusahaan, dia mengamati dua kelompok ikan sebetulnya. Jadi yang diamati itu yang dimodelkan bukan model matematik, model biasa, ya, yang konstan. Ada dua kelompok ikan, diamati begitu, dia nggak saling dari satu. Ada jarak tertentu yang dia jaga di antara dua kelompok itu. Nah, oleh kelompoknya Ohio yang tadi saya ceritakan, research itu kebetulan 2000 2028 itu saya mengunjungi beliau itu ya kan si kasih itu banyak kita diskusi gitu. Kemudian saya membuat artikel yang dia nggak mau dimasukkan, saya membuat artikel dengan definitif promotor Profesor Yonda. Nah itu akhirnya dipelajari oleh ini bagus untuk kita modelkan secara matematik. Oh, kelompok itu bukan kelompok matematik justru. Kelompok orang elektro yang membahas detail matematik. Justru orang-orang yang hebat di luar itu yang membahas matematik, bukan banyak orang yang matematik loh. Orang biologi, nggak kita juga orang elektro, orang teknik industri memanfaatkan tentang aplikasi matematik. Kita kan belajar matematik ya, bagaimana membuat matematik menjadi determinan dari eksperimen. Orang teknik untuk membangun bagaimana membangun konstruksi. Hebatnya itu mau apa? Kita sendiri tidak ngerti kenapa. Karena kita aduh kita nggak pernah bagaimana mempelajari untuk apa. Analisis epsilon delta, belajarkan deh. Untuk setiap epsilon terdapat delta positif, demikian juga limit ini sama dengan ini. Sampai kosa. Buat apa? Ya lalu ya. Apa itu? Ada bisa ngerti. Matematik itu kan ada mencari urunan sampai urunan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Buat apa? Ya nggak ada. Ya kan? Mari turunan ke satu, itu fakta.
Turun kedua kesempatan. Yang ketiga total 5 gawe opo. Maka kartu. Ya itu semuanya ternyata di sekelompok orang Inggris, orang teknik Inggris, itu mempelajari turunan sampai bulan ketiga. Kita lihat kereta api, ya. Ini kita bicara berkaitan dengan wawasan beda, ya. Kereta api itu kan nggak mungkin berhenti. Apa yang terjadi kalau tidak? Ternyata kereta api itu kalau berhenti, dia kira 10 kilo dari stasiun, teman-teman mati. Pelan, pelan. Saya sampai mendekati kecepatannya, ya stasiun. Nggak mungkin dia begitu terus pesawat. Kalau dia turun, dia itu pengalaman. Nggak terasa bilang. Cuma ini sampai ke naik. Ini bisa. Terus paling banget naik sedikit. Mau apa? Rasa apa? Kalau mungkin naik semut itu naik Singapura Airlines. Tapi ya duitnya harus kita kabeh. Ya. Nah itu kita dengan Inggris itu dipelajari. Oh, pakai turunan ketiga. Ambil di situ. Turunan keempat belum tahu. Dinamakan nama kelompok-kelompok orang Inggris itu hanya surat Z, JER, Z. Itu turunan ketiga. Aplikasi turunan ketiga untuk pemberhentian daerah dan pesawat. Segitunya. Makanya kita nggak melihat, oh, dia tahu sejarah. Kalau kita lihat riwayatnya itu, dia mengamati di bandara. Kalau gendeng gitu kan, kenapa kok isok ini ya? Dalam stasiun, kenapa kok isok ini ya? Ini maksud. Makanya mahasiswa saya kalau jadi mahasiswa jangan datang duduk dengarkan dosen ngoceh besokannya ngomong mulai makan tidur bangun datang duduk dengarkan dosen ngoceh nggak ada manfaatnya walaupun IP Anda ya. Jadi itu bila kegiatan yang ada di kampus itu menambah wawasan image kita terhadap lingkungan dan manajemen kita nanti setelah ya, saya jadi Ibu Susi Anda yang datang sebetulnya pengen 3,9 derajat. Ya begitu itu kalau saya menjelaskan nggak bisa. Intinya 39. Ya kebetulan saja dia anak orang kaya, jadi meneruskan bisnis bapak. Jadi mungkin nggak masalah kalau buat orang-orang seperti itu. Kalau buat orang kita orang Jawa, buru-buru pakai di bisa. Pas kampus ini pas sepeda motor, ulung. Ya itu, ya seperti itu. Jadi kita jangan seperti itu. Paling tidak kita harus peduli dengan lingkungan. Ya, kalau ada ibu Susi ya, Pak Ibu, kan? Mahasiswa sekarang itu Susi tidak ini, sesuatu bohong. Ya, kalau mahasiswa saya, masuk. Gitu. Kalau online ya begitu. Ya, tanpa diperintah, nggak usah khusus tidak ayo kemudian nggak usah freelancer. Ya, karena kita juga butuh, bukan khususnya, bukan tidak khusus datang nyampaikan kalian itu semua nyampaikan saya. Ya, paling nanti khususnya ditekan sama kehidupan. Kok gimana ini masalahnya PDP 60% nggak lulus. Lah, khususnya Muhammad itu seperti itu ya. Jadi kita nggak usah diperintah sudah terusnya. Kalau di saya dulu waktu masih COVID nggak online, satu saya berikan kuis. Ya, silakan online masih masuk. Silakan online masuk. Oke,
dengan materi 10 menit. Enggak, kita kuis. Bangsa apa itu? Pak kok kuis Pak dan ini kan enggak Pak. Ya, terserah kamu nggak tahu, nggak tahu kamu kuis. Kuis ini mempengaruhi nilai. Saya ambil 20%. Oh, super gimana Pak? Makanya kalau diminta online ya online dibuka videonya, jangan sampai saya ngomong tapi tulis keselnya materi gawe kowe tapi kowe saya naik itu dia kamu tuh aduh kan kok yang kemudian yang serang tuh hebat dan itu saya ya kan betul emang nggak perlu lah sebetulnya. Nggak perlu saya ingatkan tuh. Walaupun bapak pun tidak singkat. Kalau saya sentil, aku bisa dari gue. Ya, nah ini kalimatnya seperti ya. Masih sekarang memang harus dinyatakan berkali-kali. Nggak sabar. Kita yang nggak banyak sabar. Begitu. Oke, balik lagi ke aplikasi PD sebentar ya. Sistem PDD. Predator baik. Itu di tempat saya itu banyak dijadikan sebagai bahan penyusunan PH, tugas akhir atau skripsi. Ya, banyak peminatnya. Jadi tahun kemarin itu peminatnya 60%. Bukan 60%, 60 mahasiswa. Mahasiswa matematik UNER itu hanya 80 sampai 90, itu naik turun. Tergantung. Ya, kalau dia sudah minat itu paling banyak 85 Pak. Ya. Antara yang 5 itu biasanya salah satu pindah. Jadi hanya sebagai kalau dapat menguasai bidang MIPA untuk tes baru. Masuk FK, masuk FKG, masuk farmasi, gitu kebanyakan. Makanya kita sekarang bisa kalau sudah masuk, ya apa caranya dosen mempengaruhi mahasiswa supaya senang ke bidang. Matematik itu kan banyak dijadikan bahan loncatan. Makanya kita di tahun pertama kita serius banget. Wah, ini di mana Pak? Setelah tahun kedua, hilang ya. Kamu kemana? Mohon maaf Pak, saya sudah diterima di FK. Wah, mohon maaf Pak, saya sudah diterima di farmasi. Oh Pak, tapi takon, saya nggak takut malah terus. Ini mati. Begitu ya, apa-apa. Nah, kita diminta. Nah, 60 mahasiswa itu mengambil bidang pemodelan sistem. Ya, biasanya 40 sampai 60 itu ya. Ya tahun itu naik itu. Nah, itu dijadikan banyak tentang predator dan polder. Kalau boleh saya tuliskan, ini bisa diambil. Oh ya, bisa. Itu bentuk umumnya dia itu ini DX seperti itu ya. AX dan BXY. Ini enggak kelihatan ya yang pakai pakai kamera kelihatan nggak boleh? Ya. Mungkin. Nah ini, nah kemudian dibuat tuh secara umum. Backgroundnya, mohon maaf Pak, bisa Silakan. dihilangkan dulu. PHP saya dan ya. Iya. Sambil ya. Tertariknya kan bisa pakai pakai HP saja Pak Mandu. Oh ya. Oh gitu ya mungkin ya. Nah ini kemudian dituliskan
dibuat umum. Ini jadi model kompetisi. Ini predator. Dia jadi model kerjasama. Predator. Artinya gini, kalau BX-nya itu positif, jadi ini tetap negatif, ya, D-nya positif, jadi dia tetap negatif. Kalau D-nya positif, jadi D-nya positif, jadi tetap negatif, sehingga modelnya tetap itu. Ini yang dikenal dengan model persaingan. Ini yang banyak dikembangkan untuk sekarang kalau kita lihat, setiap ada Alfamart, pasti ada Indomaret di sekitarnya. Betul. Itu bukan slogan loh, itu kenyataan kan? Iya. Setiap ada Alfamart, pasti ada Indomaret. Begitu pula ada Indomaret, pasti ada Alfamart. Persaingan. Nah ini sama mahasiswa, itu mahasiswa yang mengatakan seperti itu. Saya juga kaget. Loh, hebat kamu ya. Loh, terus gimana Pak saya membuat model? Buat model aplikasi Predator Play untuk persaingan. Jadi ini Alfamart, ini Indomaret. Atau dibalik sama saja. Ya, pertumbuhannya kalau Predator Prey ini negatif. Ya. Nah, karena kedua itu harus saling bertumbuh, dia pakai positif. Ya, ini bertumbuh. Kalau ini negatif, berkurang dia. Artinya apa? Kalau nggak ada interaksi dengan ini, predatornya itu pasti musnah. Ini yang dikenal dengan pertumbuhan eksponensial positif, dia naik, begitu. Ini yang dikenal dengan pertumbuhan eksponensial negatif. Ya semakin lama semakin habis. Apa yang harus kita lakukan kalau kita menjumpai sebuah persamaan diferensial? Apa Mbak? Mbaknya namanya siapa? Namanya Mbaknya siapa? Loh, Mbak. Kok ngelamun? Wong ada masnya di samping kok ngelamun. Nah, Putri, apa yang Putri lakukan? Supaya kita banyak bicara. Saya banyak bicara. Apa yang kita lakukan? Wah, apa yang sudah saya sampaikan melalui Susi tentang BD? Mencari solusi. Oh, mencari solusi. Supaya kita bisa bicara banyak. Tadi saya katakan, Pak itu kok pertumbuhan eksponensial positif? Cari solusinya. Bu Susi kan ngajarkan kalau dx per dt sama dengan ax itu kan dia menjadi dx per x sama dengan a dt diintegralkan, begitu kan? X sama dengan at plus t, begitu kan? X sama dengan x0 pangkat at positif, eksponensial positif. Yang ini Pak, eksponensial negatif. Apa? Ini dia menjadi, kalau dia nggak ada interaksi itu, maka dia menjadi YT sama dengan Y0 pangkat min TT, eksponensial negatif. Makanya kalau dia nggak bisa menjumpai predatornya, semakin lama semakin habis. Makanya predator itu makhluk yang paling aktif. Golek mangan deh. Kalau kita kan enggak. Lapo, bapak wis golek mangan kok gawe dhewe mangan. Kan tinggal makan. Begitu kan? Itu ya. Jadi kalau kita nah, ini yang dipakai oleh mahasiswa. Setiap ada Alfamart pasti ada Indomaret. Sehingga mahasiswa
Ini Pak, oh ya oke, kamu pakai modal predator persaingan. Berarti dia negatif-negatif. Yang ininya positif. Bapak kan pernah katakan, sampai mahasiswa itu jalan saya. Bapak kan pernah katakan, pertumbuhan makhluk hidup itu pasti terbatas. Oh iya betul. Nggak mungkin makhluk hidup itu tumbuh terus gitu kan. Nggak mungkin bapak ibu kita itu no adik-adik WD terus gitu. Sampai buyuten gitu. Nggak mungkin kan, pasti ada batasnya. Mohon maaf ini ilmu loh ya, nggak bicara jorok. Perempuan pasti ada batasnya, masa kematian, masa subur. Yang paling sedih dirasakan oleh kaum wanita, menopause gitu kan. Kok tidak gelisah ya, karena takut nggak diperhatikan dengan suaminya. Kenapa kondisi menopause? Boleh Singapura, begitu ya. Oke. Nah, sehingga nggak mungkin dia tumbuh terus. Akibatnya pasti ada batasnya. Sehingga apa yang mau dilakukan? Oh, kalau begitu kamu pakai logistik dong. Kan dia bertumbuh ada batasnya. Tergantung dari kapasitas pendukungnya. Jadi begitu. Ini adalah kapasitas yang mendukung. Kayak ruang kita inilah, ya. Kapasitas pendukungnya berapa? Kira ada 30 ya. 30. 30. Kalau ada yang masuk, ya diusir. Cuma puin dong begini. Nggak mungkin kalau di segala itu mau apa akibatnya? Terser. Begitu pula populasi, nggak mungkin dia tumbuh terus. Manusia juga nggak mungkin dia tumbuh terus. Kalau sudah tumbuh terus, alam juga nggak menampung. Alamnya protes nah Gusti Allah. Gusti Allah. Oh, ini nek sanggup terus manusia terjadi bencana, perang, perang saling bunuh membunuh. Apa yang terjadi? Gunung meletus, gempa bumi, banjir, wah, itu alam protes, ya, alam protes sedang nggak sanggup, gitu. Atau nggak usah bicara agama ya, kalau bicara agama, oh, itu kan karena dosa. Nah, kita bicara keilmuan dulu, boleh bicara agama, ya, seperti itu sehingga pakai kapasitas. Akibatnya X dan Y diubah menjadi bentuk seperti itu. R1, R2, Y1, min X per K. Saat K2 ini K1. Kapasitas. Ya. Apa yang bisa kita katakan dengan X dot sama dengan Rx1 min X per K? Kalau X-nya lebih besar K, X-nya sama dengan K, X-nya kurang dari X0, sorry. Kurang dari K. Apa yang bisa dikatakan? X0 populasi awal lebih besar dari K. Hanya bebas keras, kamu satu triliun, 1 miliar sekarang ini. Apa yang bisa dikatakan kalau populasi awal itu lebih besar dari K? Benar, karena tadi untuk Kapasitas. ya otomatis besar. Kayaknya populer. Ya, oke itu kalau bicara pada saat itu. Kalau bicara pada saat jangka panjang, apa yang terjadi? Besar apa akibatnya? Saling membuat sehingga akibatnya bakal pixelnya lebih lebih besar K, maka dia akan menuju ke jumlah K. Ya, benar. Ya, mendekati dia menuju ke jumlah K. Dia turun sampai mendekati K. Sehingga di kalkulus ada yang istilah asimptot. Ya, nah, X-nya itu menuju ke K gitu, K-nya kan konstan. Menuju ke K sampai kayak asimptot begitu. Sehingga limit X T menjadi dia sama dengan K. Apa akibatnya kalau X0-nya kurang dari K? Dia tumbuh mendekati K. Ya, akibatnya solusi itu kalau T yang menuju ke X-nya itu bergerak menuju K. Gitu ya. Paham ya? Kalau X-nya sama dengan K, ini jadi 1 sehingga 0, konstan dia tumbuh terus sejumlah konstan. Anak loro terus saya. Putune loro, cucune loro terus gitu ya.
Seperti itu. Paham? Paham ya? Oke, sampai sini ada ini kan. Saya hanya dikasih waktu batas 1,5 jam soalnya. Jadi jangan banyak-banyak. Kita boleh diskusi di luar, nggak harus di jam kerja. Jadi nanti Anda boleh tanya, tanya nomor saya. Jadi boleh kita diskusi banyak soal PD maupun soal PDB. Nah, di PDB sekarang kita masuk ke PDB. Kalau di UNED itu sistemnya di semester 5 itu banyak diarahkan ke proyek. Karena memang kelemahan mahasiswa itu menulis. Ya, apalagi menghadapi skripsi. Mahasiswa-mahasiswa yang dulu itu kalau sudah semester 7 sangat kesulitan dia membentuk atau menyusun skripsi, nulis proposal, bingung. Akibatnya itu, kalau gitu semester ini udah kita mengarahkan ke penulisan proposal. Makanya salah satunya mata kuliah PDP, kalau PD enggak, PD biasa enggak. PDP itu kita ngajarnya sama UTS. Kalau UTS itu proyek, mahasiswa memilih topik-topik yang sesuai dengan yang diajarkan sampai UTS. Nah, sampai UTS itu artinya persamaan panas, persamaan difusi, dan sedikit proyek dan itu. Nah, itu yang biasanya diambil. Mahasiswa bebas memilih sesuai ya. Biasanya diajukan ke dosen. Pak, kalau saya ini boleh nggak? Ya janganlah. Ini kan merem. Kalau kerjanya pakai metode selesai. Bukan kerjaan kamu itu, kerjaan anak SMA itu. Rubah. Kita disarankan mencari di artikel ya berkaitan dengan bidang-bidang bikin ya. Tadi saya sudah bicara susi monggo kalau disesuaikan dengan seperti itu mungkin tapi nggak cocok mungkin kalau dengan di FKIP itu karena mungkin di FKIP subjeknya berbeda kan. Kalau di UNER kan tadinya membuat sebuah artikel memahami paling tidak memahami artikel yang dibuat seperti itu. Makanya di semester itu mahasiswa sudah diarahkan tadi itu mengambil bidang analisis, mengambil bidang pejabat, mengambil bidang Eropa dan kemudian sistem, sebenarnya mata kuliah pilihannya banyak mengambil ya seperti itu. Nah, nanti saya dengan khususnya akan diskusi untuk memperbaiki KPS dan kontrak yang sudah disusun. Mungkin ada saya harus masuk ke kuliah saudara itu 4 kali. Ini tidak terhitung sekali. Diperantikan nanti kita bisa bertemu di 3 lain, ya, waktu yang lain mungkin bisa online. Ya, atau tidak wajib harus di online ya. Anda boleh bertanya ke saya kapan misalkan nggak malam. Biasanya mahasiswa itu kalau sudah hukum itu, ya. Karena saya janji ke mahasiswa, kalau kamu ambil bimbingan saya, kecepatan saya tergantung kecepatan kamu. Kalau kamu lebih cepat, saya akan lebih cepat. Kalau kamu target 3 bulan lulus, saya target kamu 3 bulan lulus. Tapi ya jangan malas. Apa yang dilakukan? WA. Boleh diskusi, tapi ya boleh istirahat. Besok. Kapok. Ini kita kampus kita 3 bulan lulus. Tapi ada yang molor sampai 6 bulan, sampai tahun itu harus. Ya malas semua. Kadang-kadang saya ingat, kamu di mana? Saya masih ini Pak, ya sudah. Semua sampai di mana? Ini Pak, loh itu kan kerjanya 3 bulan yang lalu. Kamu kok baru mau lulus enggak? Mau bingung. Terus kan? Ya. Jadi saya interaktif. Cuman ya pakai mahasiswa kan enaknya. Pak saya besok untuk satu pimpinan. Ini begitu. Biasanya saya kasih. Ini program. Anda boleh tanya dia. Selama grade saya nggak akan membalas masuk ketua dosen atau prodi atau gitu kan. Kalau susah saja. Besok paginya
Nah, tapi Anda boleh, tapi saya boleh tengok, boleh. Tapi jangan berharap saya balas. Paling saya baca besok saya nggak kerja. Ya, oke, itu ini tentang beberapa aplikasi tentang sistem persamaan diferensial. Ya, banyak sebetulnya. Kalau Anda mau belajar tentang itu, Bu, kita belajar tentang sekarang tentang saya jam berapa? Hah? Berapa? Tidak. Hari ini. Saya jam setengah 12 dulu. Atau sampai jam 2 dulu. Boleh. Koperku masih di hotel. Dosen. Gitu ya. Oke. Kita bicara tentang PD. Tadi itu saya juga menjelaskan tentang kontrak ya, apa itu PD. Sebetulnya PD tahun tadi sudah saya katakan. Kalau dia satu hanya PD biasa, kalau dia lebih dari satu PD mah. Kan? Apa saja atau yang dibahas di PD pasar? Hampir sama dengan PD biasa. Mencari solusi. Ya kan? Mencari solusi, tidak semua persamaan diferensial itu bisa kita selesaikan. Semua dengan PD biasa. Tidak semua PD biasa itu bisa kita selesaikan. Sistem PD non-linear. Kelihatan sederhana nih. Ya kan? Tapi sampai sekarang nggak ada yang bisa menyelesaikan. Dulu ada seorang ahli matematik namanya Silya. Dia belajar mencari solusi, nggak bisa. Akhirnya dia membuat aturan sehingga orang-orang sistem dinamik itu ya sistem persamaan diferensial. Itu membahas tentang perilaku dari solusinya. Perilaku solusinya itu dianalisis bukan yang linear. Karena linear suku dengan linear dengan menggunakan matriks Jacobi. Dilinearisasi dengan matriks Jacobi menjadi sebuah sistem linear, baru dicari solusinya. Bukan mencari solusi, mencari sifat solusinya. Dari mana sifat solusinya? Dari nilai ganda. Kalau nilai ganda negatif, dia menuju ke titik seimbang. Kalau nilai ganda positif, dia meninggalkan titik seimbang, menjadi titik seimbang itu. Nah, Cynthia Kuno akhirnya membuat aturan mencari kestabilan global dari sistem linear. Dia hanya meninggalkan dua kata, tidak mencari bagaimana menyusun fungsi Lyapunov. Dia meninggalkan dua kata. Bentuklah sebuah fungsi yang nilainya positif dari model itu. Kalau diturunkan negatif, kok harus dia keburu mati. Akhirnya apa yang dilakukan? Coba membuat fungsi Lyapunov, dia bernilai positif. Kalau saya turunkan, dia ini negatif. Makanya diperoleh dia stabil. Stabilnya stabil global. Nggak perlu linearisasi. Sulit, coba-coba. Akhirnya orang-orang dinamik membuat aturan bagaimana mencari sistem pendekatan sistem linearnya. Dilinearisasi dengan matriks Jacobi. Namanya matriks Jacobi. Ya. Apa yang menjamin sebuah sistem linear itu dia dikatakan bisa stabil? Padahal yang kita bahas adalah sistem linear. Yang menjaminnya adalah titik seimbang. Titik seimbang yang kita tentukan itu adalah miliknya sistem linear. Di bawah satu sistem linear. Dikaji stabilannya dengan nilai tertentu. Kalau nilai negatif dia stabil, maka diambil kesimpulan sistem linearnya itu juga stabil. Gitu, ya. Kembali lagi ke sistem persamaan sistem PD parsial. Jadi bahas tentang konsep sama tentang tingkat dan order. Di PD biasa juga dibahas. Sudah dibahas apa itu tingkat? Tingkat sebuah persamaan diferensial adalah angka tingkat. Tingkat. Mungkin apa ya? Apa tingkat sebuah PD? Tingkat dari PD persamaan diferensial biasa adalah turunan tertinggi yang ada di dalam diferensial itu.
Orang-orang ahli, ya. Jadi tingkat atau orde itu adalah turunan tertinggi yang ada di dalam persamaan diferensial. Makanya ada PD tingkat 1, PD tingkat 2, tingkat 3 dan seterusnya. Sekarang kalau pangkat atau degree, apa itu? Pangkat. Pangkat atau degree, ya, pangkat yang ada di dalam turunan tertingginya. Ya, jadi kalau kita tuliskan itu Y double aksen plus Y aksen plus AY sama dengan X, katakanlah ya. Ini PD tingkat 2. Kalau begitu, ini juga dinamakan PD tingkat 2 pangkat 1. Bukan ini yang dilihat, turunan tertingginya. Kalau begitu, ini PD tingkat 2 pangkat 3. Ya, Pak. Nah, begitu pula di PD parsial, sama. Definisi dan pengertiannya sama persis. Apa itu tingkat? Turunan tertinggi yang ada di dalam persamaan diferensial itu. Pangkat yang ada di dalam turunan tertinggi. Sama. Konsepnya sama. Ya. Oke. Nah, mencari solusi. Gampang. Mencari solusi PD apa yang kita perhatikan? PD biasa. Apa yang kita perhatikan? Mencari solusi PD biasa. Untuk PD biasa, solusinya apa? Apa yang pertama kali tadi? Bentuknya. Apakah dia PD terpisah? Apakah dia PD yang dapat dipisahkan? Apakah dia PD homogen? Ya. Ini malah susah paling sebenarnya. Kita sekarang membahas PD homogen. Homogen kan dia PD. Apakah dia PD umum, PD tingkat 1? Apakah dia PD Cauchy? Apakah dia PD Bernoulli? Karena setiap bentuknya itu punya solusi masing-masing, punya solusi cara mencari solusinya masing-masing. PD terpisah, ya dipisahkan dulu variabelnya, kelompokkan variabelnya, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, artinya X dengan DX, Y dengan Y, kelompokkan baru mencari integralnya. PD yang terpisah, gitu ya. PD yang dapat dipisahkan ya PD yang dipisahkan tadi dulu, baru kita itu. PD homogen ya pakai substitusi Y sama dengan X, begitu kan? PD eksak, buktikan dulu dou M per dou X sama dengan dou M per dou Y-nya enggak. Kalau dia sama, kerjakan dengan metode eksak, begitu kan? Begitulah PD Bernoulli, ubah menjadi PD tingkat 1 dulu, baru pakai PD tingkat 1, gitu kan? Begitu pula PD parsial. Lihat bentuknya. Apakah dia bentuk PD tingkat 1? PD tingkat 1 pun apakah dia koefisiennya konstan? Apakah koefisiennya variabel? Karena masing-masing berbeda. Nggak bisa digeratak kayak gitu kan. Bisanya naik motor metik, naik manual. Lodak-lodak tapi kontrolsor. Seperti itu. Jadi nggak bisa kita gunakan semuanya. Metode COVID yang paling sering digunakan di dalam mencari solusi PD parsial itu metode karakteristik dan metode pemisah variabel. Secara umum itu toh. Yang lain karena sulitnya PD parsial itu sangat sulit, gitu ya. Beliau entah terus, Aisyah ya kalau masih ngambil pak, sulit memang PD parsial itu. Ya. Kita pun kadang sangat sulit mencari aplikasi pun masih enggak. Nah, aplikasinya kita Recording di stopped. pelayanan itu adalah di Fakultas Teknologi Maju Multidisiplin. Itu fakultas yang baru di INER. Ada namanya Prodi Teknik Elektrik. Nah, itu baru kita mempelajari aplikasi PD untuk jaringan. Pakai OY, transportasi OY, nggak ribet kan, gitu kan. Nah, itu mencari tentang konsep dan
konsep dan apa? Konsep tentang persamaan diferensial hampir sama dengan PD biasa, tingkat, pangkat, mencari solusi, mencari PD-nya, ya. Di persamaan diferensial biasa itu kan mencari PD-nya dari fungsi diturunkan, ya. Nah, apa yang kita ketahui di hubungan kita dengan solusi? Masih ingat nggak? Apa yang kita belajar? Oh, PD kita sekarang solusinya seperti ini. Kok tahu? Apa ciri khasnya? Kalau PD tingkat satu apa yang bisa kita ketahui? Ya, tapi kuatnya langsung. Itu kan itu bukan solusi. Konstantanya satu. Konstantanya cuma satu. Kalau PD tingkat satu. Kalau PD tingkat dua, konstantanya dua. Ya, contohnya Y per DX sama dengan X. Konstantanya masih PCH jadi kita. Cara integralnya integral tentu. Ya, solusinya banyak, tergantung dari D-nya. Ya, tergantung dari lewat. Lewatnya berapa ya? Begitu pula PD tingkat PD parsial. Mencari solusinya, mencari PD-nya dari sebuah Recording in fungsi. progress. Koefisiennya, ya, konstantanya. Bisa pakai eliminasi konstanta atau pakai eliminasi fungsi. Ya, mungkin saya bisa share PPT sekarang, Mas. Share PPT, Mas. Nah, ini tadi di situ ya. Oke, oke. Ini tadi yang kita bahas ya, PD biasa dan PD parsial. Ini aplikasi PD biasa, ya aplikasi PD biasa, bukan sistem tadi. Jadi ini yang tadi saya katakan kalau PT-nya kurang dari K sampai lebih besar K sama dengan K itu yang terjadi gambarnya. Begitu pula di bidang kimia radioaktif, ya itu peluruan radioaktif. Jadi kita itu matematik itu orang yang paling hebat, menguasai semua bidang harusnya. Kenapa gak ngerti? Karena kita acuh tak acuh kimia. Kimia aku belajar mata ya, makanya dikenal waktu paruh dan segala macam itu ya. Di biologi pertumbuhan populasi. Nah ini yang tadi tentang, nah ini si Alfred Vito Volterra dan Alfred J. Lotka ya, mengenalkan model sistem PD biasa non linear, model predator prey ini yang tadi ini ya. Sekarang kita lihat. Nah ini PD PD parsial. Itu lebih dari satu. Mohon maaf, saya minum dulu. Nah, ini ya. Variabel independennya, variabel bebasnya itu lebih dari satu. Contohnya tadi itu ya, set x set sama dengan fx, y. Variabel bebasnya adalah x dan y. Itu ya, lebih dari satu. Biasanya PD parsial itu dinotasikan dengan ux, y. Variabel tergantungnya itu u, variabel bebasnya x dan y. Jadi kalau kita menjumpai sebuah fungsi ux dan y, itu kita sudah sepakati bahwa u itu variabel tak bebas atau bergantung, x dan y-nya itu variabel bebas. Ya. Jadi biasanya di awal kuliah itu kita jelaskan seperti itu, supaya mahasiswa
Gelandur begitu pendapatnya. Oh, kan terserah saya Pak ya, sakarmu, aku ya tak sakarku. Begitu ya. Nah, jadi kalau kita jumpai Y dengan X, maka kita sudah sepakati begitu ya. Y variabel tak bebas, X variabel bebas. Sehingga PD-nya menjadi DY sama dengan Fx dx begitu. Nah, begitu pula di PD parsial. Jadi U, X, Y, U-nya variabel dependent atau tak bebas atau bergantung, ya. X dan Y-nya variabel bebas, sehingga turunannya adalah do U per do X. Bacanya do, bukan do. Nek do lagu, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, bacanya do. Nah, D rodok miring, tapi D-nya nggak sinting loh ya. Miring ke kiri, nggak sih miring gitu kan. Do, do U per do X yang biasanya dinotasikan dengan U indeks X. Jadi kalau menjumpai UX itu biasanya artinya do U per do X. Ya, begitu kalau di PD parsial biasanya. Do Y, ya do U per do Y. Di kalkulus kita sudah mengenal turunan kedua kalau sebuah fungsi bergantung pada dua variabel, ya, di Z sama dengan fxy do u per do x do y itu sama dengan do u per do y do x, dibolak-balik sama, mana diturunkan terus sama saja, ya, seperti itu. Buktinya itu ada di kalkulus multivariabel, begitu, sehingga uxy sama dengan uyx. Nah, ini tadi order sudah sama saja ya, order dan degree. Order itu tingkat, kata orang Madura, kalau degree itu pangkat. Cari nih wong Sumenep gitu kan. Bergurau ya. Oke, nah ini PD. PD itu kan sebetulnya sebuah operator. Do dan D itu kan sebetulnya sebuah operator. Makanya ada yang mengatakan bahwa PD itu juga dinamakan sebagai operator linier atau PD linier linier gitu. Nah, dia dinamakan PD linier yang homogen. Secara umum sebuah PD atau PD parsial dinamakan homogen itu sebelah kanannya itu nol. Secara umum, walaupun ada PD homogen sendiri. Kalau PD homogen itu koefisiennya merupakan sebuah fungsi, kan? Masih ingat ya? PD homogen itu adalah sebuah PD yang koefisiennya merupakan fungsi homogen. Jadi N XY kalau di PD biasa itu ya, DY plus N XY DX sama dengan 0. Kalau ini dianggap sebuah PD biasa, homogen yang 0. Homogen. Kalau dia dinamakan itu PD homogen, itu jika N dan N-nya itu merupakan sebuah fungsi homogen yang berderajat sama. Apa itu fungsi homogen? Terdapat sebuah lambda anggota bilang real dengan lambda tidak sama dengan 0 mengakibatkan n lambda x, n lambda y itu sama dengan lambda pangkat n x, y. Ini berarti sebuah fungsi homogen berderajat n. Nah, yang ini supaya dia berderajat sama, n lambda x, lambda y, lambda pangkat n x, y. Maka itu dikatakan PD homogen kalau ininya sama. Ya, sama-sama fungsi homogen yang gitu kan. Nah, di PD parsial dia dinamakan PD linear homogen jika memenuhi dua syarat itu. Yang pertama, ada sebuah fungsi U dan V, maka dia berlaku operator linear saya notasikan dengan L begitu ya. Maka dia berlaku L U plus V sama dengan LU plus LV.
Dan ada konstanta sebarang alfa, sedemikian hingga L alfa U sama dengan alfa kalikan LU. Kalau dia memenuhi kedua syarat itu, maka dia dinamakan PD parsial linier homogen. Kalau salah satu tidak dipenuhi, ya berarti tidak bisa. Paham? Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Ada yang perlu didiskusikan? Sampai yang satu dua itu dulu. Silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan. Keaktifannya kata Bu Susi dinilai loh ya. Kalau kalau bertanya terus, kok nilainya 110 kata Pak Arif. Ada Pak, pasti ada lah. Kalau di saya pasti ya. Kalau di tempat saya setiap keaktifan itu selalu saya nilai. Jadi kalau ada yang mahasiswa bertanya gitu, "Entar namamu siapa? NIMmu berapa?" Saya catat satu. Kemudian saya share di grup. Buat grup BA yang sudah aktif nyentang nomornya sendiri-sendiri. Tidak perlu saya centangkan. Saya ingin menuntut mahasiswa belajar jujur. Loh Pak, kan kalau nggak ada yang jujur 10. Ya kan saya tahu siapa yang tanya. Gitu. Oh berarti nggak jujur. Woy. Biasanya saya tanya, kenapa kamu nggak jujur? Mahasiswa itu harus berani berkata jujur. Kamu kok nggak jujur kenapa? Kamu saya kurangin nilai. Minta maaf ya Pak ini. Ya sudah, kamu kalau nggak bisa tanya, jangan diem. Kamu nggak jujur. Wis tugasnya untuk uang. Akhirnya dia malu. Akhirnya dia berikutnya begitu. Ya. Jadi sebagai mahasiswa berani, berani berbuat jujur. Ya, supaya memperbaiki negara. Wow. Ini satu negara yang paling besar. Dan ini wow. Gitu ya. Contohnya Pak. Oke, kita lihat contohnya. Tuh, contohnya tuh. Ada dua contoh, UT dan UX. Berarti itu artinya do U per do T plus do U per do X sama dengan 0. Yang kedua, X UTT berarti do kuadrat U per do T kuadrat ditambah T do U do kuadrat U per do X kuadrat plus 2U sama dengan 0. Tunjukkan apakah dia sebuah PD linear homogen. Jadi dia harus memenuhi syarat. Di sini kita bahas yang satu saja. Yang kedua sebagai latihan, bukan tugas. Latihan dulu. Kita masuk di awal-awal langsung tugas. Ngeluh. Latihan dulu. Anda latihan di rumah, dicoba di rumah. Ya, biasanya itu. Biasanya kalau saya itu tugas apa? Coba di rumah. Minggu depannya saya tanya, siapa yang sudah mencoba? Saya Pak. Gus, silakan. Betul, saya catat. Gitu. Oke, itu mendorong untuk mahasiswa untuk selalu belajar, ya, membuat membuat memberikan insentif. Oke, kita lihat. Yang pertama, syaratnya adalah L LU plus V sama dengan yang pertama LU plus LV, gitu kan? Ya, kita saya zoomkan dulu, besarkan dulu. Nah, oke, itu syarat pertama. Sehingga ada dua fungsi U dan V, sedemikian hingga LU sama dengan 0, LV-nya sama dengan 0 juga. Gitu kan? LU-nya adalah UT plus UX, LV-nya juga LV VT plus VX sama dengan 0. Nah, kita tunjukkan. LU plus V menurut definisi di atas adalah U plus V kalikan U plus VT plus U plus VX. Jadi do dari U plus V terhadap do T dan do U plus V terhadap do X. Kita buka kurungnya, maka dia menjadi UT plus VT plus UX plus VX. Kita kelompokkan U dengan U, ya, V dengan V. UT plus UX
VT plus VX, di mana UT plus UX sama dengan LU, dan VT plus VX sama dengan LV. Nah, terpenuhi itu syarat yang pertama. Ya. Syarat yang kedua, ada alfa yang anggota bilang real, yang dia tidak nol sedemikian hingga L alfa U sama dengan alfa LU. Kita masukkan ke definisinya, L alfa U sama dengan alfa U T plus alfa UX. Ya, alfanya kan konstan tuh. Alfa UT itu kan artinya do alfa U per do T. Pakai kalkulus 1, UV turunannya U aksen plus V aksen, gitu kan? U aksen V plus U aksen, U aksen V plus U V aksen. U-nya konstan, alfa turunannya 0 kan? Ya, sehingga diperoleh alfa UT. Begitu pula alfa UX, maka diperoleh alfa UX. Akibatnya alfanya bisa kita keluarkan sehingga diperoleh alfa LU. Nah, memenuhi dua syarat sehingga dia dinamakan sebagai PDP linear homogen. Silakan, ada yang mau didiskusikan? Oh ya, silakan. Ya. Berarti bukan PDP, bukan PDP linear. Ini dosa itu ini. Kalau kita tadi dari ini berarti dia tidak masuk di homogen. Oke. Oke. Ya, yang kedua Anda dapat ini. Ya, kita lihat sekarang bagaimana mencari sebuah persamaan diferensial atau istilahnya membentuk PD parsial. Kan sampai 11.15 saja. Oh, kata. Ampun, Bu. Ya, sebentar sedikit ini, Bu. Membentuk PDP ada dua, eliminasi konstanta dan eliminasi fungsi. Jadi melihat konstantanya. Ya, dengan melihat konstantanya, ya tentunya di sini sudah kita sepakati kalau kita menjumpai X, Y, Z, Z-nya variabel K bebas, variabel bebasnya adalah X dan Y. Sehingga kalau kita menjumpai seperti itu, ya turunkan atau diferensialkan terhadap X dan Y. Di diferensial terhadap X dapat itu, di diferensial terhadap Y dapat itu, kemudian kita lihat hubungannya. Kita lihat hubungan itu. Ini sama. Kayaknya sudah hilang. Tinggal menghilangkan. Nah, supaya hilang. Yang pas saya kalikan itu, yang bawah saya kalikan bukan. Ada kita menyelesaikan sistem persamaan diferensial, sistem persamaan linear, kan? Kayak di SMA dulu kan, menyamakan koefisiennya. Saya nyamakan koefisiennya. Saya kalikan yang pertama dengan dosen per doi, yang kedua saya kalikan dosen per doi, sehingga hilang. Akibatnya F. Nah, akibatnya saya dapat PD parsial tingkat 1. Oke? Ya. Dua pilihan. Nah, sekarang eliminasi fungsi sama. Misalkan begini, kita tadi sudah Z, X, Y, Z-nya variabel bebas atau tergantung atau dependen, X dan Y-nya variabel independen atau bebas atau ya bebas, PK. Oleh karena itu, dari terhadap Z, ini fungsinya fungsi implisit, masih ada fungsi implisit kan? Bukan fungsi itu dikalikan dengan dalam. Ya. Terus, kita kemudian kita cari hubungan itu. Nah, kita cari hubungan ini, kalau saya kalikan ini kan supaya ini sudah sama, supaya ini saya kalikan Y, saya kalikan Z, saya tambahkan. Ini saya dapatkan 2 PD parsial tingkat. Gampang kan?
apa ada semacam itu gitu. Kalau mau belajar ya, matematika kapun jo, Anda ditambah ngelamun. Oh, pemakai jalan usia. Oh iya, saya coba tahu rekomen. Ya. Apa? Katakan, matematika itu kapun berbeda dengan biologi kimia. Butuh lab, butuh duit, atau bahannya dia. Matematika butuh akal dan ketenangan. Makanya sekarang ya, so mikir capek. Oke, terima kasih yang ini buka lagi di rumah saja dulu. Nanti tugasnya menyusul. Oke, ketika itu nanti akan saya bahas tugasnya kali. Tugasnya nanti akan saya berikan. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Tanya tidak harus hanya di kelas, boleh Anda kirim WA. Nomornya ada di sini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Baik, kita foto online dulu. Videonya diaktifkan kayaknya sudah dari awal deh, saya sudah aktifkan. Gene, lare-are. Ya, siap. Ini ada 3 layar. Layar pertama dulu. 1, 2. Oh ya benar. Yang bodoh mana? Bentar. Ini saya masih agak lola ini. Sedap ya, itu masih layar 1 ya. Oke, sekarang kita masuk layar 2. Nah, layar 2 kok mati nih, peteng ya. Tuh, 2, 3. Iya, yang hidup kamera cuma berapa ini? 2 orang. Yang akan datang wajib ya. Kalau tidak hidup kamera, kita kuis ya Pak ya. Oke. Yang jadi imbasnya ke semua ini. Kuis itu skornya ada ya, persentasenya ada. Oke, ini yang ketiga ya. Oke, alhamdulillah sudah semua. Sekarang yang foto luring. Kita foto di mana? Dalam kelas dulu, baru nanti ke depan. Ya, foto di kelas dulu. Yang lain boleh ikutan. Oh, yang open cam deh. Di bawah aja, betul. Oh, silakan. Oh, biar temennya. Ya, biar kelihatan.